dari Detik Jateng. Redaktur Detik Jateng. Halo Mas Rofik, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Afif, Mbak Eza. Selamat Ketemu lagi Mbak sore. Eza ya. Kemarin ngomongin Sritek sama Mas Rofik. Sritex. Yang Iya, di betul. spill katanya lokasinya Sritex itu sebetulnya nggak terlalu jauh ya Mas ya dari tempat tinggalnya Mas Rofik ya Mas? Iya, cuma 2 kilo, nggak ada 2 kilo. Waduh. Deket banget ini, tetanggaan. Tetanggaan ya. Jadi kita tadi sempat memberitakan juga nih Mas Rofik kalau udah ada berita bahwa pemerintah atau si pekerjanya tuh tidak akan ada yang di PHK. Jadi satu angin segar lah ya, alhamdulillah. Iya betul, semoga negara terus hadir apalagi ke UKM yang saat ini juga lagi sepi itu, semoga pemerintah terus membantu kan ya. Amin. Ya, untuk perusahaan gede gitu kan. Tapi untuk edisi kali ini kita pemberitaannya agak berbeda, miris ya. Iya nih, Mas Rofik nih. Walaupun agak jauh ya Mas ya, ini dari Magelang nih beritanya. Ada penemuan penimbunan 42 ekor kucing di Magelang. Mas Rofik mau cerita dulu mungkin sebetulnya temuan apa yang kemarin sempat diberitakan juga sama Detik Jateng Mas? Iya betul, jadi wah ini kemarin bikin beritanya juga agak nyesek juga karena di rumah juga punya kucing juga saya. Oh punya nabul juga. Kucing juga, iya betul. Itu kan jadi ini berawal dari laporan warga sebenarnya ke Jakarta Animal Aid Network JAN itu. Jadi ada sebuah rumah, bukan rumah sih sebenarnya itu warung, bangunan warung yang disewa oleh Bu Esti ini, Bu Esti wanita berumur 51 tahun, itu beberapa warga mengeluhkan bau rumah tersebut, sangat bau apa ya semacam bau kencingnya kucing gitu, sama kalau ada bau bangkainya, juga ada suara kucing ngeong-ngeong di dalam kayak gitu kan. Kemudian mereka mengontak para aktivis pencinta hewan gitu kan. Artinya mereka langsung menuju lokasi. Kebetulan waktu itu pemilik kucingnya itu Bu Esti itu sedang tidak ada di rumah, tapi kemudian para aktivis ini berkoordinasi dengan pemilik rumahnya yang asli itu berhasil membuka, dan alangkah kagetnya ketika mereka menemukan ada banyak kucing, ada puluhan kucing di situ dan sebagian sudah mati, sudah ada 17 yang jadi bangkai di situ. Makanya ini luar biasa banget sih pemiliknya, kenapa juga kuat tinggal di dalam rumah yang sekecil itu dengan kondisi kucing yang sangat tidak terawat, yang baunya minta ampun dan bangkainya juga masih tersimpan di dalam. Itu sampai ketika kucingnya itu oleh beberapa aktivis itu dibawa ke dokter hewan, itu dokternya juga geleng-geleng. Itu jadi bau-bau yang melekat di bulu-bulu kucing yang masih hidup itu di grooming aja nggak hilang gitu loh. Karena memang sudah terlalu lama tinggal di lingkungan yang sangat tidak sehat bagi para kucing itu. Dan sebenarnya ini ibunya itu Bu Esti itu sebenarnya nggak ada niat untuk menyakiti kucing sama sekali. Dia justru sebenarnya sangat pencinta binatang itu. Pencinta binatang yang ketika dia melihat ada kucing yang terlantar itu dia bawa pulang untuk dia rawat, tapi ternyata ya kurang sadar diri barangkali dia ketika pemilik kucing ini ngobrol dengan kontributor kami, dia sendiri mengakui, saya nggak sadar diri. Ketika nemu kucing saya bawa pulang, ternyata saya nggak kuat untuk merawatnya dengan baik, semacam itu. Ya, ada keterbatasan juga ya ketika harus mengurus atau merawat kucing dengan jumlah yang besar juga gitu ya. Iya betul, kalau cuma 2-3 kayak saya gitu, paling ya beli makanan kering kayak gitu kan, itu kan masih kuat. Dia pernah punya paling banyak itu 50 kucing. Oh wow. Iya, sampai dia diusir dari rumah kontrakan itu, dia diusir sama
sama ini tetangga-tetangganya. Ya Karena ampun, itu ya ya. sudah tidak kuat tetangganya dengan bau dari rumah Heeh. rumah Oh Bu iya. Esti ini, sehingga dia akhirnya pindah ke kontrakan yang lebih kecil. Tapi ternyata di situ juga bermasalah lagi. Mhm. Ini sudah, ada informasi nggak sudah dari kapan ibu ini sebetulnya punya Hmm. kebiasaan untuk membawa pulang kucing Hmm. ke tempat tinggalnya gitu? Itu dari pengakuan Bu Esti itu sudah sekitar 3 tahunan. Jadi dia kan kebetulan dia dulu bekerja jualan lumpia goreng itu kan. Mhm. Dia jualan keliling, ketika dia lagi keliling jual gitu, kalau lihat ada kucing terlantar gitu dibawa pulang. Kemudian ya begitu, akhirnya sampai terkumpul puluhan kucing di rumahnya. Dan mungkin sampai saking sayangnya dengan kucing, ketika kucingnya mati pun pada akhirnya tidak dikubur, disimpan gitu aja dia. Ya ampun. Iya, Ah. karena ya dia sadar sih, bau, kalau ketika itu bau itu cuman dikasih kopi gitu Iya. untuk mengurangi baunya. Karena dia sayang mau ngubur aja sayang, saking sayangnya sama kucing ya. Ini kita juga melihat kondisi kayak gini juga kan terenyuh juga ya. Mhm. Tapi Mas, kalau bisa, ini kan tadi kan Bu Westi ini kayak tempatnya kan seperti warung begitu Mas ya. Itu berarti kucingnya Betul. di sana maksudnya di dalam warung itu atau dia punya kandang atau Mhm. nggak dilepas sama sekali sih, Mas Taufik? Ya cuma di dalam dengan Oh. kondisi pintu yang selalu tertutup. Jadi Oh. tetangga-tetangga juga tidak begitu mengenal dengan Bu Esti ini, karena ya yang pertama dia memang belum lama pindah ke tempat yang baru ini. Yang kedua ya dia kalau di rumah selalu kondisi pintu jendela itu tertutup biar kucingnya nggak kemana-mana. Mhm. Tapi kan kalau kita tahu kalau misalnya ada orang yang senang menyimpan barang atau menyimpan, ya sampah di rumah, di tempat tinggalnya, itu ada kecenderungan namanya hoarding lah. Kalau ini sebetulnya ada indikasi ke arah sana kah? Atau mungkin ada kondisi-kondisi yang sempat Hmm. disampaikan sama, teman-teman animal lovers atau mungkin yang juga menangani kasus ini, Mas Rofik? Kalau Ding syndrome, kebanyakan mereka akan menyimpan banyak benda ya. Mhm. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau ini memang spesifik yang disimpan hanya kucing aja sih. Mhm. Hanya kucing, dan ya nggak menemukan barang-barang atau benda-benda aneh atau Mhm. benda-benda sampah di rumahnya gitu, sebenarnya enggak. Tapi memang ini memang betul-betul kucing baik yang hidup maupun yang sudah menjadi bangkai itu. Mhm. Kalau kita melihat kok itu memang ya orang yang terlalu bucin sama kucingnya ya, barangkali kayak gitu sih. Bucing kalau ini, budak kucing Iya, ya, bucin lagi. bucing. Kucing ya, Heeh. kucing. Wah, betul-betul Tapi sangat cinta kabar gitu. sekarang Mas, kucing-kucingnya nih apakah sudah diselamatkan semua atau bagaimana Mas? Ya pada akhirnya diselamatkan dengan pendekatan dari Jakarta Animal Aid Network tadi, dengan Bu Esti ini, pendekatan kucingnya semua dievakuasi ke dokter hewan, dan biayanya habisnya juga lumayan sampai belasan juta itu. Waduh. Karena memang semua terinfeksi bakteri, terinfeksi virus, ada yang matanya juga sakit kayak gitu, sehingga memang butuh biaya. Sampai kemarin juga open donasi juga. Kemudian ya Bu Esti ini pada akhirnya juga memang dia menyerahkan semua kucingnya untuk tidak lagi dia miliki. Siapa tahu ada yang bersedia merawat dengan lebih baik. Dan dia pada akhirnya hanya meminta 2 kucing. 2 kucing yang dianggap Tetap ingin ya. betul. Karena dia nganggapnya ini 2 kucing ini paling galak. Iya sih. Ini mungkin kalau diadopsi orang lain mungkin agak mungkin agak sedikit hiperaktif gitu kan kucingnya. Dia takutnya kalau pemilik baru nanti akan tidak sabar atau tidak sanggup atau kesel sama kucing, 2 kucing itu, makanya dia memilih untuk ya yang 2 ini saya peliharanya lagi. Mungkin kalau cuma di 2 kucing dia masih mampu lah. Apalagi dia kalau sekarang sudah bekerja
sebagai ya buruh suci semacam itu. Jadi sebetulnya memang ini pure kecintaan terhadap kucing tapi belum memiliki kesadaran diri kemampuan sampai mana gitu ya bisa menjaga kucingnya. Nggak ada motif bisnis atau motif lainnya juga, Mas Rafiq? Nggak ada motif lain, dia Hmm. dia tidak menjualnya, dia tidak memperdagangkan kucingnya, dan dia benar-benar mendapatkan kucing itu dari jalan, kucing-kucing yang terlantar dia bawa pulang, dan ya memang satu-satunya faktor karena dia cinta kucing tapi dia tidak sanggup untuk menghidupi atau menafkahi kucing-kucing tersebut. Menafkahi kucing-kucing ya. Iya, Tapi karena emang kan sebenarnya harus biaya hidup dinafkahi kucing juga. lumayan mahal loh. Lumayan Iya, ya, lumayan costly lah. Kalau ke pet shop tuh ada yang harganya makan kucing ada yang sampai 100 ribuan kok. Waduh, lebih mewah Ada, daripada lebih mahal makan daripada siang Iya, gitu betul. ya. Iya kan Ya, Mas ya. Rafi juga sebagai pecinta lebih kucing pasti lebih tahu lebih kan Mas. mahal daripada, iya betul, kadang-kadang untuk kalau kucing saya kan kucing kampung, artinya ya Iya. dia nggak makannya aneh-aneh sih, Iya. nggak makan yang Makanya memang kucing yang harus. paling enak mah Bobby doang dah. Ya itu mah beda kasta itu. Presiden kucing. Iya, presiden kucing ya. Soalnya Betul. kalau aku pernah Mas ke toko pet shop gitu terus beli makanan kucing kayak aduh 35.000 nih mahal banget nih. Depanku tuh habis 300.000. Oh kayak ya ampun Pus sabar ya Pus gitu. Maksudnya ya gimana ya? Pus. Gitu loh. Iya. Aduh berat banget. Kita makan daging belum tentu tiap hari. Nah, itu, Kadang-kadang Mas kalau Rafiq. kucing yang ras gitu kan tiap Nah. hari makanannya yang basah gitu kan. Nah itu kan ada makanan kering, lu bener kucing nggak? Nggak. Sempat melihara Jadi kan kucing. kalau kucing kan ada yang basah ada yang kering ya. Dan kalau misalnya kucing itu dikasih makanan basah yang harganya mahal, terus dia dikasih makanan yang murah, dia nggak mau. Iya Cuma benar-benar. di- Iya I know. betul. Mas. Mereka Dia endus-endus doang habis gitu kayak ih gak level. belum Kalau kalau mau, sakit nggak dokter hewan ternyata lebih mahal. Iya, dari kalau sakit. Iya. Cek darah 500.000. Atau mungkin juga Iya. yang di vasektomi. Biar Oh, nggak iya, beranak iya, gitu iya, kan iya, ya. Itu paling enggak 600.000 kan. Betul. Iya buat kucing. Dan Top. tidak ditanggung BPJS. BPJS. Iya. Udah gitu kucing kan dipotong pajak lagi. Iya benar Kita juga dipotong ya. pajak. Tapi Mas Rafi kalau Bu Esti sendiri ini apakah kondisinya baik-baik saja Mas? Secara kan dia tinggalnya dalam situ gitu kan. Maksudnya Maksudnya dengan kena virus kondisi atau gimana? Ya betul. Kalau untuk kondisi kesehatan memang belum ada pemeriksaan sampai ke sana ya. Apalagi kan sebenarnya kucing itu kan ada beberapa bakterinya, ada toxo semacam itu. Tapi barangkali coba nanti juga kita akan tanyakan kepada perangkat desa di sana, apakah nantinya ada pemeriksaan kepada Bu Esti ini, mengingat dia tinggal di lingkungan yang sama sekali tidak sehat gitu kan ya. Jadi untuk saat ini masih dicari terus informasinya ya kondisi dari si ibu ini, walaupun sebetulnya nggak dilaporkan ke pihak berwajib lah ya. Enggak, karena dia juga sebenarnya indikasi pidana enggak ada, niat jahat atau niat buruk untuk menyiksa kucing sebenarnya tidak ada ya, cuman pada akhirnya dia kucing-kucingnya terlantar karena memang jumlahnya yang terlalu banyak semacam itu.